Silakan dimulai. Yang saya share screen Bu Vita apa ya? Ya, saya. Ya. Silakan dimulai, moderator. Hmm, Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Izin share screen, Bu Ya, dosen dan teman. silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dosen eh, pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, Ibu Dr. Eka Yunita Yustantina, dan rekan-rekan mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini eh, kita masih dalam keadaan sehat walafiat mengikuti rangkaian perkuliahan di hari Sabtu ini, dan salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Hmm. Ibu dosen dan Bapak rekan-rekan mahasiswa, kami dari kelompok terakhir, kelompok 6, mohon izin untuk presentasikan makalah kami eh, yang berjudul Revisi Pengembangan Kurikulum. Eh, Kami dari kelompok 6 ada Ibu Vita Pratiwi dan saya Ahid Triadi, dan satu rekan kami yang sedang sakit yaitu Ibu Siti Sasbitarsi. Baik, untuk yang pertama akan eh, kami buka slide pertama untuk eh, membahas makalah pada kesempatan kali ini. Baik, kami mulai dari pengembangan latar belakang dari uh, revisi pengembangan kurikulum ini. Pengembangan kurikulum merupakan salah satu aspek penting dalam memperbaharui dan meningkatkan kualitas pendidikan seiring dengan perkembangan zaman. Tuntutan akan kurikulum yang relevan, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat semakin mendesak. Hal ini mendorong perlunya revisi secara berkala dalam pengembangan kurikulum. Dalam makalah ini kami rumuskan beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana proses revisi dalam pengembangan kurikulum yang menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan siswa yang berubah di era digital. Kemudian kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh pengembang kurikulum dalam melaksanakan revisi kurikulum. Yang ketiga, bagaimana peran teknologi pendidikan dalam mendukung proses revisi dalam pengembangan kurikulum. Yang keempat, bagaimana pendekatan partisipatif dan inklusif dapat diterapkan dalam proses revisi kurikulum untuk memastikan bahwa kebutuhan semua pemangku kepentingan termasuk guru, peserta didik, orang tua, dan ahli pendidikan terakomodasi.
Yang berikutnya adalah menganalisa integrasi pendekatan pembelajaran dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan siswa di era digital. Di bagian ini kita akan mendapatkan penjelasan tentang pengertian integrasi pendekatan, kemudian akan disertai dengan beberapa teori dan sumber yang dapat menjadi referensi tentang integrasi pendekatan pembelajaran. Yang ketiga, kita akan mendapatkan penjelasan tentang pengertian perkembangan teknologi dan kebutuhan siswa di era digital. Yang keempat, menganalisa integrasi pendekatan pembelajaran dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan siswa di era digital. Yang pertama adalah pengertian integrasi Baik, yang pertama adalah pengertian integrasi pendekatan pembelajaran. Yang pertama, integrasi pendekatan pembelajaran ini mengacu pada proses penggabungan atau penyatuan berbagai metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran dalam sebuah konteks pembelajaran yang utuh. Pendekatan pembelajaran sendiri merujuk pada pendekatan atau cara yang digunakan dalam mengorganisir, mengelola, dan mengarahkan proses pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Integrasi pendekatan pembelajaran melibatkan pemikiran yang cermat dalam memilih dan menggabungkan elemen-elemen dari berbagai pendekatan pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa, materi pembelajaran, dan konteks pembelajaran itu sendiri. Pentingnya integrasi pendekatan pembelajaran terletak pada upaya untuk menciptakan pengalaman belajar yang holistik, menyeluruh, bervariasi, dan relevan bagi siswa. Melalui integrasi ini, pembelajaran menjadi lebih beragam dan menarik, memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran dengan berbagai cara yang sesuai dengan gaya belajar individu mereka. Selain itu, integrasi pembelajaran juga dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan berbagai keterampilan dan kompetensi yang diperlukan dalam menghadapi tantangan dunia nyata. Yang berikutnya adalah pada penjelasan ini didasari beberapa teori dan sumber. Yang pertama adalah teori dari konstruktivisme, yaitu di mana teori ini dikembangkan oleh para ahli seperti Jean Piaget dan Lev Vygotsky, menekankan pentingnya pembelajaran yang aktif dan berpusat pada siswa. Integrasi pendekatan pembelajaran dalam konteks konstruktivisme berarti memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman langsung, refleksi, dan interaksi dengan materi pembelajaran. Yang kedua, penjelasan ini didasari oleh teori pembelajaran kolaboratif. Teori ini menekankan pentingnya kerjasama antara siswa dan pembelajaran. Integrasi pendekatan pembelajaran kolaboratif memungkinkan siswa untuk belajar dari satu sama lain melalui diskusi, proyek bersama, dan pemecahan masalah secara tim. Teori yang ketiga adalah teori pembelajaran berbasis masalah. Teori ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada pemecahan masalah yang nyata atau kontekstual. Kaitannya dengan integrasi pendekatan adalah teori ini integrasi pendekatan pembelajaran berbasis masalah memungkinkan siswa untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi untuk masalah yang relevan dalam konteks pembelajaran. Dan teori yang terakhir adalah teori pembelajaran berbasis proyek. Teori ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada pengerjaan proyek atau tugas autentik yang memiliki relevansi dengan kehidupan nyata. Integrasi pendekatan pembelajaran berbasis proyek memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman yang langsung dan aplikasi konsep-konsep pembelajaran dan dalam konteks nyata. Yang berikutnya, pembahasan tentang pengertian
perkembangan teknologi dan kebutuhan siswa di era digital. Perkembangan teknologi dan kebutuhan siswa di era digital merupakan fenomena yang relevan dalam konteks pendidikan saat ini. Berikut adalah beberapa deskripsi atau penjelasan tentang perkembangan teknologi serta kebutuhan siswa di era digital. Di antaranya adalah yang pertama berkenaan dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dalam era digital ditandai oleh kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai bidang teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa kita dengar dengan akronim TIK, seperti internet, perangkat mobile, pembelajaran berbasis online, realitas virtual dan augmented atau VR, dan pembelajaran adaptif. Teknologi pembelajaran adaptif yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menyesuaikan konten dan pengalaman pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan kemajuan masing-masing siswa. Itu adalah gambaran atau penjelasan dari definisi perkembangan teknologi yang disesuaikan dengan keadaan sekarang, yaitu era digital. Yang berikutnya adalah kebutuhan siswa di era digital. Kebutuhan siswa di era digital ini mengalami perubahan yang sangat signifikan. Beberapa di antaranya adalah seperti literasi digital, yang siswa perlu memiliki keterampilan literasi digital memadai untuk menggunakan teknologi dengan bijak, mencari informasi secara efektif, dan memilah informasi yang relevan dari yang tidak dibutuhkan. Yang kedua adalah keterampilan teknologi. Keterampilan teknologi seperti pemrograman, desain grafis, analisis data, dan penggunaan perangkat lunak produktivitas menjadi semakin penting dalam persiapan siswa untuk dunia kerja yang semakin terhubung. Yang ketiga, kolaborasi dan komunikasi. Siswa perlu dan mampu berkolaborasi dan berkomunikasi secara efektif melalui berbagai platform digital, baik dalam konteks pembelajaran maupun lingkungan kerja. Yang berikutnya adalah dari pembahasan bagian A ini, yaitu menganalisa integrasi pendekatan pembelajaran dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan siswa di era digital. Yang pertama adalah identifikasi pendekatan pembelajaran yang relevan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi berbagai pendekatan pembelajaran yang relevan dengan konteks pendidikan yang tadi sudah dijelaskan dengan berbagai teori yang tadi di atas dijelaskan, seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis masalah, dan sebagainya. Jadi langkah pertama adalah mengidentifikasi berbagai pendekatan pembelajaran yang relevan. Yang kedua adalah mempertimbangkan karakteristik siswa, materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, yang memilih pendekatan yang tentunya bisa digunakan dengan tepat. Yang kedua, analisis perkembangan teknologi yang tersedia. Menganalisis perkembangan teknologi terkini yang dapat mendukung implementasi pendekatan pembelajaran yang dipilih. Yang berikutnya adalah tinjauan dari berbagai alat dan platform teknologi yang tersedia, seperti aplikasi pembelajaran, platform pembelajaran daring, alat pembuatan konten digital, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, pembahasan dari analisa integrasi pendekatan pembelajaran dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan siswa digital adalah identifikasi kebutuhan siswa di era digital, yaitu melakukan analisis yang mendalam terkait dengan kebutuhan siswa di era digital, termasuk keterampilan teknologi yang dibutuhkan, preferensi pembelajaran, dan tantangan yang dihadapi. Yang berikutnya adalah melibatkan siswa secara aktif dalam proses identifikasi kebutuhan melalui survei, wawancara, atau diskusi kelompok. Yang berikutnya, tinjauan keterkaitan atau antara pendekatan pembelajaran teknologi dan kebutuhan siswa. Tinjauan keterkaitan antara pendekatan pembelajaran yang dipilih, perkembangan teknologi tersedia, dan kebutuhan siswa di era digital sangat penting.
identifikasi bagaimana penggunaan teknologi dapat meningkatkan atau mendukung implementasi pendekatan pembelajaran yang dipilih dan memenuhi kebutuhan siswa secara efektif. Yang berikutnya adalah pembahasan tentang tantangan utama dalam revisi kurikulum dan solusi yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah tantangan utama dalam revisi kurikulum. Ini menjadi tantangan dalam merevisi kurikulum merupakan hal yang memerlukan perhatian dan penyelesaian dalam proses pembaruan dan penyesuaian isi, metode, dan tujuan kurikulum. Maksud dari tantangan ini adalah kita memastikan bahwa revisi kurikulum dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan pendidikan yang berkembang pesat. Tantangan ini mencakup berbagai aspek seperti penyesuaian dengan perkembangan zaman, keterbatasan sumber daya, ketidakcocokan dan kebutuhan siswa. Ketegangan antara pemangku kepentingan dan keterbatasan juga pada pengetahuan dan keterampilan pengembang kurikulum. Oleh karena itu, penanganan tantangan dalam revisi kurikulum memerlukan kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak berkait, pemahaman yang mendalam tentang konteks pendidikan serta strategi yang tepat untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul. Di antaranya adalah penyesuaian dengan perkembangan zaman, keterbatasan sumber daya, ketidakcocokan dan kebutuhan siswa yang tadi sudah disebutkan bahwa ketidakcocokan kebutuhan siswa ini adalah menjadi salah satu tantangan bahwa revisi kurikulum memenuhi kebutuhan dan karakteristik siswa saat ini. Kurikulum yang tidak sesuai dengan minat, bakat, atau kebutuhan siswa dapat mengurangi motivasi belajar dan pencapaian akademik. Yang kedua adalah bagaimana memberikan solusi yang dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan utama dalam revisi kurikulum. Yang pertama adalah pembaruan rutin kurikulum, yaitu melakukan pembaruan rutin kurikulum secara berkala untuk menjaga relevansi dan kualitas pendidikan dalam mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Yang kedua adalah penggunaan teknologi. Kita bisa mengintegrasikan teknologi pendidikan dalam revisi kurikulum untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran serta memenuhi kebutuhan siswa di era digital. Yang berikutnya adalah yang menjadi solusi yang dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan revisi kurikulum adalah mengadakan pelatihan dan pengembangan diri. Memberikan pelatihan dan pengembangan diri kepada pendidik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam merancang dan mengimplementasi kurikulum yang inovatif dan relevan menjadi sangat penting. Yang berikutnya adalah partisipasi pemangku kepentingan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk guru, orang tua, siswa, dan masyarakat umum dalam proses revisi kurikulum untuk memastikan kesepakatan dan dukungan bersama. Yang berikutnya adalah pengelolaan sumber daya menjadi solusi yang dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan utama dalam revisi kurikulum. Mengelola sumber daya secara efisien dan efektif, baik itu sumber daya manusia, keuangan, atau infrastruktur, untuk mendukung pelaksanaan revisi kurikulum yang komprehensif. Yang terakhir, yang menjadi solusi adalah mengadakan atau memberikan evaluasi dan pemantauan berkelanjutan. Melakukan evaluasi dan pemantauan berkelanjutan terhadap implementasi kurikulum yang direvisi untuk mengevaluasi efektivitasnya, mengidentifikasi area perbaikan, dan membuat perubahan yang diperlukan secara tepat juga menjadi hal yang penting, menjadikan solusi yang dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan membuat atau merevisi kurikulum. Baik, bahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Vita. Pada Bu Vita dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dosen serta Bapak Ibu rekan mahasiswa untuk penjelasan selanjutnya, yaitu tentang menyelidiki peran teknologi pendidikan dalam mendukung proses revisi kurikulum serta dampaknya terhadap kualitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Untuk penjelasannya, saya akan mulai dari peran teknologi pendidikan dalam mendukung proses revisi kurikulum, di mana
Dengan memanfaatkan teknologi pendidikan secara optimal, para pengembang kurikulum dapat memastikan bahwa kurikulum yang direvisi mencerminkan kebutuhan dan tuntutan zaman yang terus berkembang, serta mampu meningkatkan pengalaman belajar siswa secara menyeluruh. Kemudian untuk penjelasan poin per poinnya, yang pertama, uraian tentang penjelasan singkat peran teknologi pendidikan dalam mendukung proses revisi kurikulum. Yang pertama untuk aksesibilitas informasi. Teknologi pendidikan memungkinkan akses mudah dan cepat terhadap informasi dan sumber belajar yang beragam. Dengan teknologi seperti internet dan perangkat mobile atau para pengembang kurikulum dapat dengan mudah mengakses sumber daya pembelajaran terbaru untuk memperkaya isi kurikulum. Kemudian yang kedua, fleksibilitas pembelajaran. Teknologi pendidikan memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel, baik dalam hal waktu maupun tempat. Dengan adanya platform pembelajaran daring, siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga memungkinkan penyesuaian kurikulum dengan gaya belajar individu. Selanjutnya untuk pembelajaran interaktif. Berbagai alat dan aplikasi teknologi pendidikan seperti simulasi, video pembelajaran, dan permainan pendidikan memungkinkan pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. Kemudian yang keempat adalah pemantauan dan evaluasi. Teknologi pendidikan juga memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang lebih efisien terhadap implementasi kurikulum. Dan yang kelima tentang kolaborasi dan keterlibatan, di mana teknologi pendidikan memfasilitasi kolaborasi dan keterlibatan antara berbagai pemangku kepentingan dalam proses revisi kurikulum. Melalui platform kolaborasi daring, para pengembang kurikulum dapat berbagi ide, menyusun rencana pembelajaran, dan mendapatkan umpan balik dari berbagai pihak secara lebih efektif. Kemudian untuk pembahasan yang kedua yaitu peran teknologi pendidikan dalam mendukung proses revisi kurikulum serta dampaknya terhadap kualitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Di mana perkembangan teknologi pendidikan ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung proses revisi kurikulum dan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran serta pencapaian tujuan pendidikan. Di mana teknologi pendidikan memfasilitasi proses revisi kurikulum melalui aksesibilitas informasi, fleksibilitas pembelajaran, pembelajaran interaktif, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi dan keterlibatan. Selanjutnya, untuk peran teknologi pendidikan dalam mendukung proses revisi kurikulum. Tadi sudah dijelaskan, di situ ada aksesibilitas informasi, kemudian ada fleksibilitas pembelajaran, pembelajaran interaktif, dan yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Untuk dampaknya terhadap kualitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan, yang pertama untuk meningkatkan keterlibatan siswa, kemudian untuk peningkatan pemahaman konsep, dan yang terakhir adalah untuk pengembangan keterampilan digital. Lanjut slide berikutnya, Pak Ahyat. Yang ini bukan, ini udah. Ya. Selanjutnya mengidentifikasi pendekatan partisipasi dan inklusif dalam revisi kurikulum, serta pentingnya melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses revisi kurikulum untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan inklusif. Yang pertama untuk identifikasi pendekatan partisipatif dan inklusif dalam revisi kurikulum, di mana dalam revisi kurikulum, langkah kunci untuk memastikan bahwa berbagai pemangku kepentingan terlibat secara aktif dalam proses pengembangan kurikulum. Pendekatan ini menekankan pada keterlibatan semua pihak yang terkait, termasuk guru, siswa, orang tua, administrator sekolah, dan komunitas lokal, untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka tercermin dalam kurikulum yang direvisi. Yang kedua adalah peran pemangku kepentingan dalam proses revisi kurikulum untuk mencapai hal yang lebih efektif dan inklusif. Pemangku kepentingan dalam proses revisi kurikulum yaitu adalah individu atau kelompok atau entitas yang memiliki kepentingan langsung
dan tidak langsung terhadap pengembangan dan implementasi kurikulum. Siapa saja mereka? Mereka diantaranya adalah guru dan tenaga pendidik. Mereka yang memangku kepentingan utama dalam revisi kurikulum. Karena guru dan tenaga pendidik sangat berharga dalam menilai efektivitas kurikulum yang ada dan memberikan masukan untuk perbaikan. Kemudian yang kedua adalah siswa, di mana siswa adalah merupakan fokus utama dalam pendidikan. Siswa akan terlibat dalam proses revisi kurikulum dan memastikan bahwa kebutuhan, minat, dan gaya belajar mereka dipertimbangkan dalam menyusun kurikulum. Kemudian orang tua atau wali murid, di mana orang tua memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka. Mereka berperan dalam memberikan masukan tentang harapan mereka terhadap kurikulum, serta memberikan dukungan terhadap implementasi kurikulum di rumah. Kemudian pemerintah dan lembaga pendidikan, di mana pemerintah dan lembaga pendidikan seperti Departemen Pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pendidikan dan mengawasi implementasi kurikulum. Dan yang kelima adalah industri dan komunitas lokal, yaitu mereka memiliki kepentingan terhadap kualitas pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan, dan mereka dapat memberikan masukan tentang keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan oleh lulusan untuk berhasil dalam dunia kerja atau berkolaborasi dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah organisasi profesional dan ahli pendidikan, di mana mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam merancang kurikulum sesuai dengan standar pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Kemudian untuk peran pemangku kepentingan dalam proses revisi kurikulum untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan inklusif, tadi sudah dijelaskan, yaitu ada guru, ada siswa, ada orang tua dan wali murid, serta pemerintah dan lembaga pendidikan, industri, dan komunitas lokal. Yang selanjutnya, penjelasan tentang pentingnya melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses revisi kurikulum untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan inklusif. Yang pertama, langkah-langkah yang dilakukan adalah menggali perspektif yang beragam, melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mengumpulkan perspektif yang lebih beragam tentang apa yang diharapkan dari kurikulum. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterlibatan dan dukungan, melibatkan semua pemangku kepentingan dalam meningkatkan keterlibatan dan dukungan mereka terhadap kurikulum yang direvisi. Yang ketiga, menciptakan kurikulum yang lebih relevan, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan, memungkinkan pengembang kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa, masyarakat, dan dunia kerja. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan akuntabilitas dan evaluasi. Melibatkan semua pemangku kepentingan juga dapat meningkatkan akuntabilitas dalam proses revisi kurikulum. Contohnya, sekolah membuat tim revisi kurikulum yang terdiri dari perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan. Lanjut slide berikutnya, Pak Ayat. Ya, untuk kesimpulannya, yang pertama, integrasi pendekatan pembelajaran dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan siswa di era digital, di mana kami memperhatikan bagaimana proses revisi kurikulum dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan siswa yang berubah di era digital. Hal ini menekankan pentingnya mengintegrasikan pendekatan pembelajaran yang relevan dengan kemajuan teknologi untuk meningkatkan relevansi kurikulum. Lanjut, Pak Ayat. Kemudian kesimpulannya kedua, tantangan utama dalam revisi kurikulum dan solusi yang dapat diterapkan. Menyoroti tentang tantangan utama yang dihadapi oleh pengembang kurikulum dalam melaksanakan revisi kurikulum, termasuk dalam memperbaharui kurikulum yang sudah ada untuk menjawab tuntutan zaman yang terus berkembang, membahas solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Kemudian yang ketiga, peran teknologi pendidikan dalam mendukung proses revisi kurikulum. Menyelidiki peran teknologi pendidikan dalam mendukung proses revisi dalam pengembangan kurikulum, serta dampaknya terhadap kualitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan.
membahas bagaimana teknologi pendidikan dapat diterapkan secara efektif dan proses revisi kurikulum. Pendekatan partisipatif dan inklusif dalam revisi kurikulum, mengidentifikasi dan menganalisis pendekatan partisipatif dan inklusif yang dapat diterapkan dalam proses revisi kurikulum untuk memastikan bahwa kebutuhan semua pemangku kepentingan termasuk guru, siswa, orang tua, dan ahli pendidikan terakomodasi dengan baik, menyoroti pentingnya melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses revisi kurikulum guna mencapai hasil yang lebih efektif dan inklusif. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6, dengan materi revisi dalam pengembangan kurikulum dari awal sampai akhir. Apabila dalam memberikan penjelasan dan memaparkan masih ada kesalahan, kami mohon maaf. Untuk sesi selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ahyat. Terima kasih. Baik, Silakan, terima Pak Ahyat. kasih Bu Vita. Untuk selanjutnya kita akan berdiskusi dengan membuka sesi tanya jawab di kesempatan makalah kami hari ini, yaitu revisi pengembangan kurikulum. Ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan 3 pertanyaan. Mohon izin Pak Ahyat, saya mau bertanya ya. Siap, Pak Soleh. Oh iya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 6 ya, yang telah memaparkan tugas kelompoknya, dan ini suatu yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 6. Yang pertama, pertanyaan saya adalah bagaimana membuat sebuah kurikulum yang ideal, yang pertama. Terus yang kedua, kapan kita seharusnya merevisi sebuah kurikulum yang telah kita tentukan. Ya, itu aja Pak Ahyat. Siap, terima kasih Pak Soleh. Pertanyaannya luar biasa. Bagaimana kita menciptakan kurikulum yang ideal? Dan yang kedua, kapan kita waktunya untuk merevisi kurikulum? Demikian. Ya. Berikutnya, 1 pertanyaan lagi. Untuk menunggu 1 pertanyaan lagi, kita langsung jawab pertanyaan dari Pak Soleh. Bu Vita bisa mengawali jawaban dari pertanyaan Pak Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Ahyat, Ibu dosen, serta Bapak Ibu sekalian, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Soleh, yaitu bagaimana membuat kurikulum yang ideal, dan kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan waktunya merevisi kurikulum. Mohon maaf apabila nanti dalam menjawab, karena keterbatasan dunia kerja saya, mungkin belum bisa memberikan wawasan yang luas ya. Mohon dimaklumin Bapak Ibu sekalian. Jadi begini, kurikulum itu dapat diterapkan dalam sekolah apabila unsur-unsur yang mendukungnya itu sudah disiapkan dan sudah diadakan sebelumnya dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah cukup matang. Misalnya yang pertama, yang paling penting adalah kebutuhan siswa, di mana dalam satu sekolah yang satu dengan yang lainnya itu tentu memiliki kebutuhan siswanya yang berbeda-beda dan beraneka ragam. Kemudian yang kedua adalah fasilitas pendukung dalam implementasi kurikulum tersebut. Bagaimana, apakah sebuah kurikulum itu bisa dilaksanakan dengan sarana dan prasarana yang ada, atau mungkin sebelum mengimplementasikan kurikulum tersebut disesuaikan dulu dengan daya kemampuan dari sekolah tersebut. Tetapi biasanya kalau dalam sekolah saya, karena saya mengajar di sekolah negeri, kita hanya mengikuti aturan yang berlaku. Jadi kurikulumnya sudah ada, tinggal bagaimana kita mengimplementasikan
melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang ada seperti sarana dan prasarananya. Jadi kalau untuk yang pertama untuk kebutuhan siswa itu sangat relevan dan sangat fleksibel. Kita tidak bisa memaksakan suatu kurikulum itu akan ideal pada suatu sekolah karena kebutuhan siswa itu berbeda-beda dalam setiap unit sekolah masing-masing. Kemudian kalau untuk sarana dan prasarana itu karena memang kalau kebutuhan prasarana dan sarana itu kita yang lebih bisa menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatkan atau proses dari kurikulum itu outputnya untuk apa. Kalau misalnya saya mengajar di sekolah dasar, di mana output dari sekolah saya itu kami mengharapkan lulusan atau output dari sekolah kami itu adalah bentuk sebuah karakter siswa yang sudah siap untuk melanjutkan ke sekolah jenjang berikutnya. Jadi kita harus bisa membekali kebutuhan mereka tentang pengetahuan, tentang kematangan bersikap, tentang karakter yang harus terbentuk sebelum mereka masuk atau belajar pada jenjang sekolah berikutnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan dari tenaga pengajar atau pemangku kepentingan dalam kurikulum tersebut. Yang utama adalah kita sebagai ujung tombak atau guru itu sebagai ujung tombak implementasi sebuah kurikulum itu, keterampilan kita, pemahaman kita, wawasan kita juga harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan kurikulum tersebut. Kalau misalnya kita rasakan kurikulum itu sudah tidak ada perubahan yang berarti yang harus memulai adalah kita. Sebagai guru-gurunya bagaimana kita berinovasi untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang bisa membuat kurikulum itu lebih bagus atau lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Seperti yang kemarin dari Kurtilas kita kembali ke kurikulum Merdeka dengan cara pembelajaran yang berbeda, tetapi di situ ada unsur-unsur yang merupakan suatu titik positif dari di mana seperti yang minggu kemarin sudah diterangkan sama Ibu dosen Eka bahwa kebutuhan kurikulum yang sekarang itu dipersiapkan untuk menghadapi generasi Gen Z di mana mereka adalah merupakan sumber daya manusia yang tidak bisa dipaksa, tidak bisa ditekan, tidak bisa diburu-buru dan sebagainya. Itu mungkin dipersiapkan kemudian untuk kebutuhan teknologi disesuaikan dengan seiring perkembangan zaman. Karena apa? Kalau misalnya teknologi itu terus berkembang, sementara kurikulum kita tidak berubah, maka yang terjadi adalah output dari siswa yang keluar dari sekolah kita itu tidak bisa mengikuti perkembangan zaman di luar. Misalnya kalau untuk kemarin-kemarin Pak Hasbi sudah menjelaskan bahwa di sekolah beliau sudah diadakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan industri. Nah, di situ kita kalau kita tidak merubah kurikulum yang ada di sekolah kita, maka output di sekolah kita pun akan tertinggal. Sehingga daya serap mereka di dunia kerja itu hanya sedikit atau sangat minim. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan untuk penyusunan sebuah kurikulum yang ideal atau disesuaikan dengan kebutuhan pasar, kebutuhan industri, dan kebutuhan perkembangan zaman. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kapan waktunya merevisi sebuah kurikulum? Nah, kalau saya karena saya itu ngajar di sekolah negeri ya mohon maaf ya Pak ya. Jadi saya lebih cenderung untuk mengikuti kurikulum yang sudah diberikan dari pemerintah. Jadi kemarin dari KTSP, kemudian berubah menjadi Kurtilas, kemudian berubah lagi menjadi kurikulum Merdeka itu untuk step-stepnya kami
itu hanya mengikuti dari apa yang sudah dianjurkan atau sudah disediakan oleh pemerintah. Hanya biasanya ada kurikulum pendamping sebagai pelengkap atau penyeiring dari kurikulum yang ada di dalam yang sudah diterapkan oleh pemerintah, yang sudah disediakan oleh pemerintah, yaitu disesuaikan dengan fleksibilitas yang ada di sekolah kita. Misalnya ada sarana dan prasarana yang dari sekolah kita kurang ada atau kurang terpenuhi, kita bisa merubahnya atau membuat kurikulum tersebut menjadi lebih luas untuk sekolah kita. Tidak harus sesuai sama dengan platform yang sudah diberikan, tapi kita bisa menambahi atau mengurangi disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Misalnya kalau dalam kurikulum Merdeka itu karena menekankan pada implementasi teknologi informasi, jadi mau tidak mau sekolah seperti sekolah penggerak misalnya itu harus menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai dengan kurikulum Merdeka, di mana yang sekolah yang tadinya belajar dengan menggunakan papan tulis itu sekarang mau tidak mau harus menyediakan proyektor atau infokus, mau tidak mau harus memiliki internet dengan jaringan yang harus selalu tersedia atau selalu online. Kemudian guru-gurunya juga harus dibekali dengan pemahaman dan pengetahuan serta wawasan tentang kurikulum Merdeka. Biasanya secara bertahap diadakan diklat untuk mengikuti perkembangan kurikulum tersebut. Kemudian biasanya kita ada pengimbasan. Jadi kita misalnya 2 orang diberi tugas untuk mengikuti seminar tentang kurikulum Merdeka. Nanti setelah kita mengikuti seminar, kita mengimbaskannya ke teman-teman kita di sekolah, sehingga ilmunya bisa terserap oleh semua guru yang ada di sekolah. Demikian juga untuk kebutuhan yang lainnya. Misalnya dalam kurikulum Merdeka itu ada sebuah proyek. Nah, otomatis kita harus bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang lain. Misalnya dengan wali murid yang mereka harus menyediakan dana atau kebutuhan biaya yang ekstra untuk mendukung kegiatan dalam pembelajaran berbasis proyek tersebut. Nah, kita otomatis harus mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada wali murid tersebut supaya mereka juga nantinya bisa mendukung kegiatan kita dalam proses pembelajaran. Kemudian kita juga harus bisa bekerja sama dengan dunia luar, misalnya dengan lingkungan sekitar. Misalnya kalau kita mengadakan sebuah proyek yang melibatkan lingkungan atau masyarakat sekitar, misalnya kita ada kegiatan hari pasar di sekolah, kemudian ada gebiar P5, itu otomatis kan kita juga melibatkan pemangku kepentingan yang ada di lingkungan sekolah kita, di luar guru dan wali murid yang ada di sekolah kita. Jadi kalau untuk kapan waktunya, kalau menurut saya itu sangat fleksibel, Pak Soleh ya. Jadi kalau saya, karena saya memang sudah kurikulum itu sudah disediakan dan saya hanya tinggal menjalankan, saya tidak bisa memberikan penjelasan lebih jelas atau lebih pasnya ya Pak Soleh ya. Tapi mungkin nanti dari Bapak Ibu yang lain, mungkin yang sama dengan Pak Soleh, yang mengajar di sekolah swasta atau mungkin yang memiliki yayasan swasta yang bisa dengan leluasa mengamplikasikan sebuah kurikulum, mungkin bisa memberikan jawaban yang lebih tepat. Kalau saya, karena memang kurikulum yang kami gunakan dalam sekolah kami itu sudah disediakan sama pemerintah, kami tidak bisa untuk memberikan jawaban yang pasti kapan waktunya kurikulum itu harus direvisi. Jadi revisinya kita hanya fleksibel aja mengikuti. Jadi yang kurang kita tambahin, kalau modalnya terlalu berat untuk kita ya kita kurangin, begitu saja mungkin Pak Soleh. Jadi intinya bagaimana membuat kurikulum ideal itu kembali ke kebutuhan sekolah kita dan visi dan misi dari sekolah kita.
Kemudian yang kedua, kapan waktunya, yaitu fleksibel. Jadi kalau misalnya Bapak dari sekolah swasta mungkin bisa membuat rancangan sendiri, bebas leluasa untuk membuat atau mengimplementasikan sendiri. Tapi kalau saya terus terang lebih karena saya hanya mengikuti kurikulum yang sudah ada, saya tidak bisa memberi jawaban yang tepat. Hanya yang kami lakukan dari kurikulum yang ada itu kekurangan dari sekolah kami coba untuk penuhi. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak bisa kami ikuti, ya kami coba turunkan standarnya. Jadi biar seiring sejalan, tidak terlalu tidak terlalu ambisius atau tidak terlalu kaku, tapi kita bisa mengikuti, setidaknya masih luas untuk menghasilkan apa yang diinginkan dari implementasi kurikulum tersebut. Itu saja mungkin jawaban dari saya, Pak Soleh. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bu, jawabannya. Luar biasa. Saya nambahin, Bu, jawabannya kalau untuk sekolah negeri nunggu menteri diganti kali, Bu, ya. Ya, Bu. Ya, makasih buat luar biasa. Kita tercerahkan Bu Vita ini. Masya Allah. Silakan yang lain. Ya, terima kasih Bu Vita. Terima kasih. Yang lain. Sedikit Bu, begini, kalau misalkan di kita kan sebetulnya kurikulum itu kurikulum nasional memang ya. Biasanya sudah disediakan oleh pemerintah. Kemudian kita itu sebetulnya baik negeri ataupun swasta diharuskan untuk mengikuti kurikulum yang ada. Namun terkadang di beberapa sekolah terjadi di mana merasa bahwa kurikulum yang dari pemerintah itu tidak cocok untuk diterapkan di sekolahnya. Seperti contohnya misalkan di pondok pesantren. Tidak mungkin semuanya itu kita ditelan mentah-mentah. Nah, yang apa namanya ya, sehingga ya ada beberapa penyalahan yang harusnya A, ya swasta itu memiliki merubahnya menjadi B dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan saya, sebetulnya itu tuh dibolehkan atau enggak sih sebetulnya ya? Kemudian di dalam sejauh mana swasta itu bisa mengembangkan kurikulumnya sendiri gitu. Apakah dia itu betul-betul bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, menurut dia ini tidak cocok, yang ini aja cocok gitu. Menurut Pak Ahyat atau Bu Vita, di swasta itu sejauh adakah kebebasan untuk merubah kurikulum dan lain sebagainya? Itu aja mungkin ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan tambahan dari Pak Arif ya. Izin mencoba menjawab pertanyaan Arif. Jika tadi disinggung, apakah di swasta itu boleh merubah atau tidak kebijakan hukum yang ada yang diberikan oleh pemerintah. Sepengetahuan saya yang sekarang ada di sekolah swasta ini, kebijakan penggunaan kurikulum yang diberikan oleh atau diberikan kebijakan dari pusat pemerintah, itu yang pertama adalah kami mendapatkan rekomendasi untuk bisa mengambil kebijakan kurikulum yang disposisikan oleh pemerintah. Yang terakhir adalah kurikulum merdeka. Yang pertama adalah kami direkomendasikan dan menganalisa apakah sudah siap atau belum mengikuti segala bentuk kebijakan yang ada di kurikulum merdeka. Siapa yang bisa memberikan rekomendasi itu? Yaitu kami biasanya di setiap sekolah itu ada yang namanya pengawas atau
Ya, pengawas. Jadi arahannya pertama adalah disposisi dari pengawas untuk bisa menganalisa sekolah kami ini sudah bisa mengikuti kebijakan kurikulum yang baru atau belum. Jadi setelah dianalisa, ternyata sudah bisa kami terapkan. Nah, pada saat kami menerapkan kurikulum baru yang sekarang ini kurikulum Merdeka, ada memang ada beberapa perubahan yang sebelumnya ada kemudian menjadi tidak ada. Salah satu contohnya adalah kebijakan yang memang berhubungan dengan jurusan. Ada jurusan bidang keahlian, maksud jurusan bidang keahlian. Ada yang di awal kita mengadopsi atau mengikuti redaksi bidang keahlian teknologi dan informasi. Kemudian di sana ada jurusan seperti yang berhubungan dengan teknologi seperti TKJ, kemudian RPL, multimedia, dan teknik transmisi. Ini awalnya menjadi satu bidang keahlian. Tetapi pada saat kurikulum Merdeka ini berubah menjadi 3 bidang keahlian yang berhubungan dengan komputer seperti TKJ dan RPL dan TKJ ini berbeda, kemudian transmisi dan multimedia juga berbeda. Nah, dari sana terlihat beberapa perubahan, satu dari nama bidang keahlian. Kemudian dilihat dari mata pelajaran itu berubahnya adalah berubah totalnya adalah semakin detail mata pelajaran yang diberikan jika melihat atau merujuk pada kurikulum Merdeka. Contoh misalnya, kalau di kurikulum kurikulum sebelumnya di kompetensi multimedia itu hanya belajar misalnya teknik dasar desain grafis. Ini bisa diampu oleh satu guru. Tapi kalau di kurikulum Merdeka itu bisa 3 sampai 4 guru pengampu. Di sana ada di breakdown lagi dari mata pelajaran tersebut menjadi 4 sub lagi. Jadi ada tipografi, ada sketsa, kemudian ada pengaplikasian software dan sebagainya. Nah, dari sana sudah bisa terlihat perubahan-perubahan dari konten mata pelajarannya. Nah, kalau pertanyaannya adalah bisa atau tidak, dari sepengetahuan saya itu bisa menyesuaikan. Yang dimaksudkan bisa adalah kami mencoba menyesuaikan sumber daya yang ada. Jadi kalau misalnya di sana sudah tertera 4 mata pelajaran yang harus diampu oleh 4 guru, kami mencoba memainkannya dengan 2 sampai 3 guru tersebut mengampu mata pelajaran tersebut. Jadi tidak mengkhususkan satu mata pelajaran diampu dengan satu guru. Di sana kami mencoba menyesuaikan, mensiasati bagaimana caranya program kurikulum Merdeka itu di kami bisa diterapkan dengan melihat contoh tadi ada sumber daya yang ada di sekolah kami. Jadi menurut saya bisa, tapi tidak pada urgensi, tidak pada poin-poin yang dianggapnya adalah vital untuk merubah kebijakan tersebut. Hanya ada pada tahapan bagaimana mensiasati kondisi yang ada di sekolah untuk menyesuaikan kebijakan yang ada di kurikulum Merdeka itu. Menurut saya seperti itu, Pak Arif. Mohon maaf jika jawabannya belum dapat dipahami. Baik, mantap Pak Ahyar. Makasih jawabannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan atau berdiskusi. Saya mohon izin ya. Kebetulan nih ngajar di swasta, Pak. Ya. Silakan, Pak Soleh. Ya. Alhamdulillah yang saya ngajar di pondok ya berkaitan dengan masalah kurikulum
yang telah ditetapkan pemerintah, pada hakikatnya ya meskipun sekolah swasta berupaya Pak, berupaya untuk menerapkan. Cuma memang cara menerapkannya itu bertahap. Satu hal mungkin yang jadi prinsip pondok itu, yang pertama itu adalah bagaimana mendukung program pemerintah, itu yang pertama. Yang kedua, tidak menghilangkan pelajaran-pelajaran yang menjadi identitas jadi pondok tersebut, Pak. Gitu. Jadi kami juga ada kekhawatiran kalau tidak dipakai kurikulum negara, bisa-bisa orang tidak percaya lagi gitu ya. Ya, jadi bagaimana pondok kita ini biar istilahnya update ya sesuai dengan apa namanya kebutuhan zaman gitu ya. Jadi mondok itu ada jargonnya gitu sekarang tuh mondok itu keren dan mondok itu jadi hebat juga ya. Kerennya pengetahuannya update dengan kebutuhan sekarang, hebatnya itu lebih memiliki wawasan yang mendalam tentang ilmu agama. Kira-kira begitu jawaban saya. Mudah-mudahan, mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Terima kasih Pak Soleh. Terima kasih Pak Soleh, bagus sekali. Pak Soleh mohon izin menambahkan jawaban dari Bu Vita pertanyaan dari Pak Soleh tadi, kapan revisi kurikulum itu bisa dilaksanakan? Di apa namanya di sekolah kami itu pernah beberapa kali melakukan yang namanya revisi. Di antaranya adalah revisi tentang bagaimana hasil atau produk siswa yang kami hasilkan ini bisa match dengan industri. Jadi ada satu jurusan di mana jurusan yang pertama di tahun 2008 sampai dengan 2008 sampai 2015 itu ada yang namanya jurusan teknik switching, Bapak Dani. Teknik switching ini adalah tertera di kurikulum dari dinas. Kemudian setelah 2015 kalau tidak salah itu ternyata ada apa namanya ada menghilangkan jurusan tersebut. Akhirnya di sekolah kami tidak membuka jurusan switching. Kenapa? Karena pada saat itu adalah salah satu faktornya adalah kemajuan teknologi. Jadi teknik switching ini adalah jurusan di mana mereka belajar kalau kita melihat sederhananya itu adalah melihat telepon yang ada di setiap ruang yang terhubung ruang satu dengan ruang lain yang kita sebut dengan PABX. Mungkin Bapak Ibu masih menggunakan di ruang kerjanya atau di kantor-kantor itu. Jadi mereka belajar menghubungkan pesawat telepon satu dengan pesawat yang lainnya dari ruang satu ke ruang lainnya. Mereka belajar itu. Tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, dan jurusan itu tidak lagi digunakan, tidak lagi tertera di apa namanya di kurikulum atau kebijakan dinas. Akhirnya kami mengganti jurusan tersebut menjadi teknik transmisi telekomunikasi yang arahnya pada kemajuan teknologi saat ini, yaitu mereka belajar tentang data atau frekuensi. Kalau sekarang yang kita kenal adalah handphone. Bagaimana berkomunikasi dengan nirkabel, artinya data itu untuk bisa diterima oleh receiver orang lain dengan device yang sama terlebih dahulu diarahkan ke satelit kemudian dipantulkan ke receiver. Nah, jadi kemajuan teknologi itu bisa mempengaruhi kapan kita merevisi kurikulum. Salah satunya tadi adalah yang pertama adalah tuntutan dunia kerja, di mana pesawat telepon yang sekarang yang dulu kita sering lihat itu sekarang mungkin sudah bisa hitungan jari ya terlihatnya. Sekarang yang kita lihat adalah teknologi-teknologi yang ada di genggaman. Kalau saat itu
teknologinya adalah masih kabel. Sekarang sudah nirkabel. Artinya revisi kurikulum ini bisa difaktori, bisa didasari salah satunya adalah dengan kemajuan teknologi. Dan yang terakhir bisa dipengaruhi oleh kebijakan dari pemerintah. Kurang lebih itu menambahkan jawaban dari Bu Vita terkait pertanyaan dari Pak Soleh kapan kita merevisi kurikulum. Demikian. Baik, masih ada lagi yang lain silakan. Kalau mau menambahkan atau mau ada yang perlu diklarifikasi atau ditanyakan. Jika dianggap cukup, eh, kami akan tutup sesi diskusi ini dan kita kembali ke dosen kita, Ibu Eka Yunita. Cukup dirasa? Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih Bu untuk partisipasi untuk diskusinya di makalah kami, yaitu revisi penguatan kurikulum. Mudah-mudahan ada banyak pengetahuan baru yang kita dapatkan dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya, Bu Vita, dan Bu Siti yang hari ini berhalangan hadir. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Ahyat yang sudah memimpin diskusi, Bu Vita yang juga menjadi sebagai tim pembuat makalah. Saya sangat appreciate makalah dan diskusi kita pada hari ini. Bagus sekali, Bu Vita cukup jelas menggambarkan, memaparkan dan juga memberikan sharing tentang prakteknya di sekolah, juga Pak Ahyat dan Pak Soleh juga di pondok pesantren ya Pak ya. Nah, kalau pertanyaan yang paling seru ini kelihatannya kan kapan ya kita sebenarnya boleh mengganti kurikulum kan ya? Apakah kita boleh berganti gitu kan? Sebenarnya kembali lagi kepada apa yang kita pelajari di awal-awal, yaitu landasan pengembangan kurikulum. Apa sih yang menjadi landasan suatu kurikulum dikembangkan, gitu ya? Kan ada berapa Pak, Bapak Ibu? Masih ingat nggak? Ada berapa aspek yang harus dipertimbangkan ketika kita melakukan pengembangan suatu kurikulum? Ada berapa? Masih ingat? Lupa Bu, Pak, filosofis, ya, apalagi Pak? landasan agama ya. Landasan, Ya. ya. Terus Apalagi? apa ya? Lupa Bu. Iya, mudahnya ipolek sasbut ya. Iptek ya. Nah, jadi landasan filosofis, landasan psikologis ya, landasan sosiologis ya, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek ya. Nah, ketika kita melihat satu perkembangan di dalam masyarakat ya, kita harus lihat lagi ya. Jadi sebenarnya ketika kita mau mengubah satu kurikulum ya, mau mengganti atau mau apalah apa yang akan harus kita lakukan pada kurikulum, itu kita harus lakukan analisis yang namanya SWOT ya. Analisis kemarin apa itu SWOT? Strength ya, opportunity, strength, weakness, opportunity dan threat ya terhadap kurikulum kita ya yang sekarang ini sedang berjalan misalnya. Apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya, kelemahannya ya? Apalagi kemudian opportunity yang kita peroleh dari apa yang akan kita peroleh dari kurikulum kita, dan kemudian apa juga threat-nya, apa ancamannya terhadap kurikulum yang sedang kita jalani sekarang ini, gitu ya. Nah, kita lihat sekarang ini kan perkembangan teknologi begitu kuat ya, begitu hebatnya, kemajuannya sangat-sangat pesat gitu ya. Bahkan kalau kita lihat sekarang anak kecil pun ya, anak TK itu sudah belajar coding ya, belajar udah yang namanya kita nih, yang saya rasakin nih, yang kita sebagai kakek dan neneknya itu sampai tergagap-gagap gitu ya, melihat bagaimana mereka bisa belajar begitu cepatnya untuk mengantisipasi perkembangan ya, sejalan dengan perkembangan teknologi yang juga begitu cepat gitu ya. Banyak alat-alat teknologi yang
kita bahkan kita sendiri ya jadi juga harus belajar lagi gitu kan. Kita sebagai ibu bapaknya, nenek kakeknya ya, bahkan kalau ibu bapaknya mungkin masih dekat, kalau kita sebagai nenek kakeknya harus belajar lagi bersama mereka, bersama cucu-cucu. Nah, ini nih hal-hal seperti ini yang harus kita kemudian kita lakukan analisis SWOT gitu ya, dengan cara FGD misalnya ya, forum group discussion. Kita diskusikan sejauh mana sih kurikulum yang kita jalani ini ya, kita laksanakan ini bisa kemudian menjadikan lulusan siswa kita ya itu terabsorb bisa diterima, bisa memiliki kompetensi yang relevan, yang cocok, yang benar-benar bisa memenuhi apa yang harus dikerjakan di dunia kerja. Karena pada dasarnya kan kita anak kita sekolah ini kan, anak kita melakukan pendidikan kan tujuannya untuk supaya bisa nantinya mereka bekerja dan hidup di dalam dunia di zaman mereka kan gitu ya. Nah, oleh karena itu yang harus dilakukan sebenarnya ya. Pertama harus analisis SWOT dengan FGD ya, dengan forum group discussion, fokus group discussion gitu ya. Nah, seperti itu. Ini metodenya sih bisa dengan macam-macam, apakah simposium, fokus group discussion atau apa. Yang jelas harus dilakukan dulu SWOT dulu ya. Nah, kapan kita berubah itu tergantung tadi ya. Ketika landasan ideologis, landasan filosofis ya, kemudian kondisi sosiologis ya, yang terlebih teknologi ya itu berubah, maka kita pun harus secara agile ya, secara lincah gitu ya, mengikuti perubahan-perubahan itu gitu ya. Nah, kembali lagi tadi kalau kita kaitkan dengan pondok ya. Nah, apakah kemudian kita harus gitu ya? Karena ada perkembangan teknologi, kita pondok juga harus mengikuti ya. Nah, sejauh mana mengikutinya? Nah, ini yang harus dicatat gitu, bahwa sehebat apapun perubahan teknologi yang terjadi, sosial yang terjadi, nah kalau untuk satu sekolah yang memiliki ciri atau juga ya Indonesia ini yang memiliki ideologi Pancasila ya, juga karena ideologi Pancasila itu berdasarkan pada agama, maka ya yang namanya agama itu harus menjadi tonggak, harus menjadi tiang, pilar ya pertama yang tidak boleh berubah gitu ya. Tidak boleh berubah dalam artian akidahnya. Ya, kalau cara delivery, cara penyampaian materinya bisa saja itu kan metode ya, metode gitu ya. Tapi bahwa akidahnya ini yang harus jadi tiang, jadi pilar pertama. Bahwa yang namanya akidah, bahwa agama akidah ini nggak boleh di kotak-katik gitu ya, tetap gitu ya. Nah, karena Indonesia ini berlatar belakang agama ya, di mana itu tertuang dalam Pancasila kan gitu ya, landasan ideologis, sehingga tidak ada perubahan ideologis artinya ya di Indonesia. Kalau untuk kurikulum case kurikulum di Indonesia, apakah akan menjadi kurikulum Merdeka, apakah kurikulum 13, itu adalah metodologi, metode penyampaian, how to deliver the material, gitu ya, bagaimana menyampaikan materinya, itu pada keterampilan dan seni menyampaikan materi sebenarnya gitu, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi tetap harus kita yang namanya kurikulum itu harusnya adalah ketika ditanyakan kapan sih kita berubah gitu ya. Ya itu kita harus agile, harus lincah ya, harus fleksibel, lincah dan fleksibel mengikuti perkembangan zaman, kecuali satu hal tadi akidah ya. Tadi ya landasan ideologisnya ya. Gimana kalau kita bisa terjemahkan ideologis itu karena kita ini orang Islam ya, ya berarti akidahnya yang nggak boleh berubah, ya. Nah ini, jadi kalau kita lihat kapan itu berubah dan bagaimana berubah, ya tadi Bu Vita sudah menjelaskan bagus sekali ya. Nah, juga Pak Soleh ya, sebenarnya sejauh mana agility atau kelincahan atau fleksibilitas ya
yang bisa kita lakukan ya itu sebenarnya kembali lagi kepada apa namanya strategi ya yang dimiliki oleh masing-masing lembaga gitu ya. Jadi kalau kita lihat lembaga yang namanya sekolah pemerintah pun sebenarnya juga tetap bisa memiliki agility, memiliki kelincahan dan fleksibilitas untuk menerapkan kurikulum. Tahun 2000-an 2006 sampai 2009 itu ada namanya Serintisan Sekolah Bertaraf Internasional, di mana kurikulumnya itu boleh mengadopsi kurikulum internasional. Ya, selain kurikulum yang diterapkan di Indonesia, sekolah juga boleh menerapkan kurikulum internasional karena kan mau setara ya dengan pendidikan internasional. Nah, seperti itu. Jadi kemudian yang saya lihat sekarang ya, sekolah-sekolah yang kan ternyata setelah itu kan dievaluasi ya, dievaluasi ternyata dari sisi pembiayaan ya, kalau dari sisi SDM Indonesia itu cukup bisa setara internasional ya. Dari sisi apalagi ininya apa namanya mungkin ya para guru-gurunya SDM-nya maksudnya ya cukup bisa. Tetapi untuk menjadi sekolah bertaraf internasional ternyata membutuhkan biaya yang sangat-sangat tinggi. Nah itu yang kemudian menjadi constraint untuk tidak melanjutkan program tersebut, kelihatannya begitu ya. Nah tetapi kalau yang saya lihat sekarang ini masih ada beberapa sekolah yang dulunya adalah sekolah yang tadi rintisan bertaraf internasional itu tetap menerapkan kurikulum itu gitu ya. Nah, tapi dengan strategi tertentu. Karena apa? Karena visi misi sekolahnya ya. Nah, itu visi misi yang dimiliki oleh sekolah itu menerapkan strategi yang mereka tetap mau lulusannya ya itu setara dengan lulusan anak-anak dari sekolah internasional. Misalnya gitu. Ya, sehingga di pesantren pun kalau kita lihat dulu ya Gontor itu ya itu dari dahulu kala itu udah menerapkan kurikulum tersendiri walaupun Indonesia punya kurikulum nasional ya, tetapi Gontor punya apa namanya kurikulum yang memiliki ciri khas Gontor yang kemudian setelah lulus dari Gontor ternyata juga keren gitu, lulusan Gontor rata-rata keren tuh gitu ya, tetap bisa mengikuti ya orang-orang yang apa namanya sekolah dengan kurikulum kurikulum nasional ya, tapi Gontor juga punya ciri khas sendiri. Gontor kalau saya lihat ya di satu sisi menerapkan juga ya kurikulum nasional, tetapi ada tambahan tadi seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Vita ya, tadi ada yang namanya kurikulum pendamping. Nah ini mungkin yang di strategi ya atau taktik yang digunakan oleh pesantren-pesantren semacam Gontor ya untuk tetap bisa berjalan berdampingan dengan kurikulum nasional dan lulusannya pasti lebih hebat. Kenapa? Zaman dulu belum ada sekolah yang menerapkan kalau pakai bahasa di luar Inggris dan Arab dapat kena denda kan? Di Gontor sudah didenda, gitu kan? Nggak boleh pakai bahasa apa namanya Indonesia bahasa daerah gitu kan, harus bahasa Inggris atau bahasa Arab kan gitu. Kalau nggak kena denda kan gitu. Nah dulu sekolah belum ada yang seperti itu. Gontor sudah menerapkan. Nah oleh karena itu menjadi lulusan Gontor menjadi orang-orang yang jauh lebih hebat daripada lulusan sekolah negeri biasa gitu ya. Nah ini mungkin ini apa namanya kita kalau ditanya kapan sih kita harus merubah itu kita lakukan harus itu. Dan kalau memang kurikulum yang akan dirubah itu merupakan kurikulum yang sifatnya nasional, diberlakukan nasional, berarti analisis SWOT-nya pun harus dilakukan secara nasional. Ya, kita harus mendapatkan berbagai data lengkap ya dari seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Jadi kita nggak boleh hanya berdasarkan sekolah-sekolah tertentu yang kemudian melupakan sekolah-sekolah yang jauh di ujung pulau misalnya ya, di mana untuk menerapkan kurikulum itu mereka boro-boro bisa gitu kan ya, sinyal aja nggak ada gitu ya, misalnya kan seperti itu ya. Kemarin saya
banyak cerita tentang pendidikan di pulau-pulau terpencil ya. Nah, seperti itu. Sehingga mungkin untuk sekolah-sekolah tertentu dia perlu diberikan juga keleluasaan untuk menggunakan kurikulum pendamping, gitu ya, di mana yang bisa kurikulum itu bisa melengkapi, gitu ya, melengkapi kurikulum nasional yang mungkin tidak bisa diterapkan, gitu ya, atau menurut sekolah itu kurang cukup, misalnya kalau mau jadi sekolah yang hebat, misalnya ya, wah ini kurang nih kalau kayak gini nih, tambahin aja, gitu kan. Nah, atau sekolah sebaliknya, ya, waduh, kayak kalau seperti itu kita nih di ujung pulau nih, di pulau sangat-sangat terpencil, udah terpencil, gitu ya, di mana sinyal susah, gitu ya. Nah, berarti kita harus gunakan kurikulum tambahan, kurikulum pendamping, kurikulum A, misalnya gitu. Nah, seperti itu, ya. Jadi seharusnya kurikulum pun harus sifatnya agile, harusnya fleksibel, gitu ya, tidak kaku, gitu, di mana yang harus kita kedepankan adalah hak belajar dari si anak, ya, hak belajar dari semua anak Indonesia, gitu ya, bahwa mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, ya, kemudian juga pendidikan karakter, ya, sama seperti siswa-siswa lainnya yang di kota-kota besar, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditambahkan lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita cukupkan, bisa ditutup dengan doa kafaratul majelis, silakan. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdika Ya, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, cukup ya. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu dosen. Terima kasih Bu Terima dosen. kasih. Terima kasih Bu dosen. Baik, saya live ya. Saya mau nanya UAS gimana? Udahlah, nanti aja. Oke, makasih. Berarti udah selesai ya teman-teman ya. Berarti hari ini udah selesai Pak Arit ya? Udah nggak ada kuliah lagi Ya ya? udah. Oh ya, Ya, minggu depan kita tinggal UAS. oke. Mudah-mudahan siap. Ya. Mudah-mudahan lancar jaya semuanya ya. Yang tugas Bu Sarifah udah ada yang ngumpulin belum? Pak Sanusi kali itu, udah kali. Pak Oh, Sanusi. Mas Sanusi biasanya yang duluan Kali nih. Pak Sanusi. Dilihat aja belum Bu? Apa Ayo, Miss Zahra? lihat. Miss Zahra biasanya Nah ya, bicara. Belum. Belum. Pak Sanusi Ya, belum ngumpulin. kayaknya Bang Sanusi. Arif tadi. Bang Arif kayak udah kali ini diam-diam. Mustahil saya duluan. Sudah kuduga jawabannya. Bapak Ibu mohon izin dulu ya. Nah. Terima kasih. Oh iya Bu. Ya. Ya, Hampura dah. Ya, Ya. Selamat Udah. izin live ya. Ya. Mohon maaf Hampura. Ya, Terima kasih assalamualaikum. semuanya. Iya. Selamat dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak Ibu. Ya, Ya, Bu. Izin live ya Bapak Ibu ya. Kalau ada informasi tolong di-share. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Salam. Salam. Izin live.